Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Pisces ini adalah general reading untuk kalian Pisces Sun Moon Rising. Ingat, karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Pisces Sun Moon Rising di luar sana. Ambil yang resonate. Kalau tidak paham dengan apa yang disampaikan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Dan general reading ini energinya bisa vice versa ya. Aku sarankan kalian baca description box karena di situ keterangannya sudah lengkap. Oke Pisces, kita langsung saja menuju pembacaan kalian ya. Langsung menuju pembacaan kalian. Kira-kira apa yang akan hadir dalam waktu yang relatif dekat ini di hidup kalian tentunya ya. Kalau aku lihat di sini Pisces, yang di link di sini selain Pisces Sun Moon Rising ya, ada Virgo. Kemudian di sini ada Aquarius. Kemudian ya Virgo cukup kuat di sini dan Aries. Virgo dan Aries itu kuat di sini. Lalu ada Leo juga di sini. Itu kira-kira energi yang terlihat di sini ya. Oke. Kita langsung saja. Pisces, kalau yang kulihat di sini, kita buka dulu dari The Sleeping Oracle ya. Di sini ada image, step, trust, dan trial. Oke. Pisces, kalau yang kulihat di sini, di sini ada journey juga, journey ya. Di sini sepertinya ada yang berusaha berusaha menjalankan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu ya. Di kartu image di sini. Di sini ada Five of Wands sama Nine of Cups. Aku melihat di sini situasi orang-orang yang mereka itu inginnya apa, tetapi harus menjalani yang lain gitu ya. Maksudnya antara yang diinginkan dengan apa yang dijalani itu berbeda, sehingga sehari-hari hidup mereka itu harus dealing dengan konflik itu. Kalau tidak konflik secara internal dengan diri mereka sendiri, nggak happy gitu ya, maksudnya mereka bisa saja konflik dengan situasi di luar gitu ya. Jadi situasinya di sini seperti itu. Aku akan baca pesan dari image ini. Di sini tulisannya, image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Jadi aku melihat di sini ada orang yang cukup lelah sebenarnya dengan berpura-pura terus seperti ini gitu loh. Ya, kita akan buka dari Life as We Know It Oracle. Karena di sini kayaknya pesannya mendukung gitu ya. Di Life as We Know It Oracle ini ada pesan ini ya. Saat seseorang ingin berubah, ia harus memastikan jika itu berdasarkan keinginannya. Berubah hanya untuk memuaskan orang lain, bisa jadi ia seorang people pleaser ya, dan hanya menunggu waktu kekecewaan itu datang. Orang lain bisa jadi tidak pernah puas denganmu. Bukankah itu bagian dari sifat manusia? Jika itu adalah obsesi, pastikan obsesi itu tidak membuatmu mengabaikan diri sendiri. Jika ada perubahan yang harus dilakukan seseorang, itu karena masa depan perlu lebih baik dari masa lalu. Jadi intinya gini, kalau yang aku lihat di sini, ada orang yang cenderung berpura-pura di setiap apa yang mereka lakukan hanya untuk memuaskan orang lain tentu saja, atau hanya membuat keadaan di luar itu seakan-akan baik-baik saja, padahal apa yang mereka rasakan di dalam itu sebenarnya nggak baik-baik aja gitu. Jadi aku melihat di sini ada orang yang terpaksa harus melakukan kegiatan sehari-hari gitulah ya, kebiasaan atau apapun itu yang sering mereka lakukan. Itu mereka lakukan hanya untuk orang lain, bukan diri mereka sendiri. Mereka sendiri tidak menikmati itu selama ini kalau yang kulihat ya. Jadi itu sebenarnya yang membunuh mereka atau menyulitkan mereka, melelahkan mereka ya. Di sini kan ada Eight of Swords dan ada Four of Cups ya. Jadi mungkin ini situasi di mana orang tersebut
bingung gitu ya. Mereka ingin berhenti dengan segala kepura-puraan ini. Mereka sebenarnya udah nggak nyaman dan nggak bahagia dengan ini semua gitu. Tetapi kalau mereka berhenti di sini, mereka beralih ke tempat lain gitu ya. Mereka takut kalau keadaan di luar itu nanti akan sulit mereka kendalikan atau lebih buruk kayak gitu. Banyak ketakutan dalam diri orang ini. Intinya orang ini takut gitu ya. Takut kalau mereka itu ingin quit gitu loh, ingin berhenti dari ini semua. Mereka takut, jadi seakan-akan apa yang mereka lakukan selama ini tuh hanya untuk orang lain aja, hanya untuk memuaskan pihak tertentu aja, tapi nggak dengan mereka. Karena kelihatannya di sini mereka terjebak pada keadaan yang tidak membahagiakan di Four of Cups. Jadi orang ini hidup dalam ketidakbahagiaan, Kak. Dalam ketidakbahagiaan. Kenapa? Karena mereka hanya menjalani segala hal untuk memuaskan orang, bukan untuk diri mereka sendiri ya. Dan mereka terjebak di hubungan atau situasi atau tempat yang tidak membuat mereka bahagia lah, intinya di Four of Cups ini. Ya, mereka merasa terjebak di situ, tapi mereka kalau mau keluar dari situ takut gitu. Oke. Nah, di sini ada pesan ini. Gini ya, kalau mau memuaskan orang pastikan kalau mau memuaskan orang harus ingat bahwa orang itu bisa jadi tidak pernah puas gitu. Mau sampai kapan gitu. Terus memuaskan orang lalu mengabaikan kebutuhan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri gitu ya. Kemudian di sini ada juga tulisan, jika itu adalah obsesi, pastikan obsesi itu tidak membuatmu mengabaikan diri sendiri. Mungkin saja di sini ada orang yang mereka terobsesi untuk menyenangkan orang lain, terobsesi untuk apa ya? Ya, ini case-nya menurut aku sih, kalau ini konteksnya kalau urusannya sama budak cinta ya. Jadi di sini kalau ada Pisces yang jadi bucin, budak cinta, mungkin ini pesan untuk kalian juga ya. Dimana bucin itu biasanya orang yang terobsesi juga untuk selalu membuat orang lain bahagia, tapi dia atau mereka nggak pernah memikirkan mereka itu sebenarnya sependapat nggak sih dengan apa yang mereka lakukan gitu. Mereka happy nggak sih di situ gitu. Jadi fokusnya itu orang itu puas atau enggak, seakan-akan semua orang itu adalah customernya yang harus dipuaskan gitu loh. Gitu ya. Jadi itu pesan untuk para budak cinta, kalau memang di sini ada budak cinta ya. Tentu saja ini tidak harus resonate dengan semuanya. Karena di sini ada yang benar-benar terobsesi. Kalau aku baca situasinya di sini ya, di sini ada yang benar-benar terobsesi untuk membahagiakan orang lain aja, memuaskan orang lain aja, padahal hubungan itu juga sudah tidak sehat gitu. Tetapi situasi lain di sini juga ada yang mereka melakukan itu hanya terpaksa aja, bukan karena terobsesi, tapi terpaksa karena mereka ingin menghindari konflik gitu ya. Bisa seperti itu. Dan di sini ada tulisannya, jika ada perubahan yang harus dilakukan seseorang, itu karena masa depan perlu lebih baik dari masa lalu ya. Jadi saat seseorang ingin berubah, ia harus memastikan jika itu berdasarkan keinginannya. Karena salah satunya itu juga, masa depan itu harus lebih baik dari masa lalu. Bukan harus sih, tapi setiap orang itu kan pasti punya keinginan agar esok itu lebih baik dari hari ini gitu ya. Jadi pastikan apa yang kalian lakukan itu sesuai dengan keinginan kalian ya. Maksudnya memang berdasarkan pilihan kalian juga gitu. Bukan pilihan aja sih. Kadang pilihan dia untuk memuaskan orang, lah itu loh yang harus garis bawahi ya. Jadi pastikan kalau mau berubah memang ingin berubah gitu, bukan hanya ingin memuaskan orang lain gitu ya. Intinya berpura-pura itu juga melelahkan ya, pekerjaan yang melelahkan berpura-pura itu. Berpura-pura adalah pekerjaan yang melelahkan. Image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi gitu ya. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan aja di muka umum gitu, di sosial media gitu. Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, bukan kalau kayak gitu. Yang paling penting itu apa yang dirasakan ya, bukan apa yang sekedar ditampilkan gitu. Kalau orang masih sibuk memikirkan tampilan gitu ya, tampilan bagaimana di mata orang gitu,
seakan-akan pendapat orang itu selalu penting buat mereka, buat dia atau mereka. Nah, kayak gitu loh. Itu adalah mindset yang akan melelahkan orang tersebut sih sebenarnya. Ya, oke. Kita lanjut aja di sini. Di sini ada Four of Wands, di sini ada The Hermit. Di sini ada trust. Aku pikir di sini ada trust issue juga ya, yang membuat hubungan ini juga terus terlihat banyak konflik ya di sini. Kayak stuck pada konflik itu terus. Kayaknya ini ada masalah trust juga di sini. Masalah kepercayaan, karena ada yang tidak percaya, ada yang udah sulit percaya, akhirnya segala hal itu jadi masalah atau bermula dari sini, atau berkaitan sama ini, atau dikaitkan sama ini. Jadi ada masalah kepercayaan di sini. Ya, aku bacakan pesannya. Transformasi membawa seorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik ya, buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia. Iya, pastikan perjalananmu tidak sia-sia. Makanya selalu mempelajari apa yang sudah terjadi dan langkah yang sudah dibuat gitu ya. Itu untuk mempertimbangkan langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan gitu. Jangan sampai terjebak pada kebohongan tadi. Akhirnya situasi berat pun juga tidak berbuah ke hal manis, ke destinasi indah. Intinya gitu lah ya. Sorry, bukan bermaksud mengguru ya, tapi kayaknya di sini ada masalah itu ya. Trust, jagalah itu jika mereka penting. Ini adalah unsur yang memperkokoh seseorang dan membuatnya bernilai. Oke. Jadi mungkin saja ada orang yang cari aman gitu ya, lalu cenderung membohongi gitu. Sebenarnya itu juga bukan hal yang disarankan gitu ya, kayak gitu. Karena masalah kepercayaan ini nantinya juga membuat orang ini giling dengan konflik yang sama sih. Kayaknya di sini masalahnya benar-benar dari sini akarnya. Tapi ada quotes bagus ya, katanya tanpa kepercayaan maka tidak ada alasan untuk melanjutkan gitu. Jadi kepercayaan itu memang sesuatu yang gratis ya. Cuman kalau udah rusak harganya mahal banget untuk mendapatkan lagi gitu. Oke, itu aja. Jadi mungkin ada orang yang udah nggak percaya, akhirnya hubungan itu jadi lebih berat gitu. Karena ya segala hal yang dilakukan oleh pasangannya udah tidak dipercayai gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke, di kartu ini pesannya kita bacakan ya. Pesannya aku bacakan maksudnya. Pikirkan lagi sebelum memberi dan berkorban. Pikirkan lagi sebelum memberi dan berkorban. Akankah ada penyesalan? Jika memiliki harapan di balik itu, lebih baik urungkan niat. Singkirkan rasa tidak enak dan rasa takut kehilangan. Seperti yang aku bilang, ini semacam mempertegas kartu yang udah ada gitu. Bahwa di sini ada orang yang mungkin merasa terpaksa memberikan usahanya, memberikan energinya, waktunya, terpaksa untuk melakukan sesuatu, melakukan banyak hal selama ini. Ada keterpaksaan dari apa yang mereka lakukan sampai detik ini gitu. Jadi itu yang membuat di sini ada Four of Cups. Tidak bahagia, tapi mereka takut kalau mau mengambil langkah. Di sini ada step. Takut mau mengambil langkah, banyak sekali pertimbangan. Kalau memang ini Pisces wajar ya. Pisces memang punya ketakutan yang berlebih kadang ya, karena banyak yang mereka pertimbangkan gitu. Jadi selalu takut dengan apa yang selalu takut mengambil resiko dalam hal ini. Oke? Kita baca pesan dari step ini. Semua tidak akan pernah terjadi tanpa langkah awal. Semua tidak akan pernah terjadi tanpa langkah awal. Jadi buat Pisces Sun Moon Rising yang sebenarnya menginginkan hal lain di luar sana, tapi selalu takut dan merasa terjebak gitu ya. Ingat, keadaan mungkin tidak akan berubah tanpa adanya usaha, tanpa langkah awal. Setidaknya semua itu harus diawali dengan ini kan,
setidaknya kalau ada usaha ingin merubah sesuatu harus ada langkah awal yang dilakukan gitu ya. Seperti itu. Buat Pisces Sun Moon Rising yang mungkin sedang terjebak pada situasi yang sebenarnya udah nggak nyaman buat mereka gitu ya di sini, ingat keadaan nggak berubah kalau kalian juga tidak melakukan usaha untuk keluar dari situasi itu. Tidak ada langkah awal atau usaha yang kalian lakukan lah ya. Ya kalian mungkin akan terjebak di situasi itu terus gitu ya. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini, ya di sini kita baca juga kartu. Aku bacakan kartu yang lainnya ya. Setiap langkah memberi penentuan. Jika seseorang memilih jalan yang bisa dinikmati, perjalanan panjang pun tidak terasa telah terlewati. Konsistensi dalam melangkah akan mengantarkan seseorang pada pencapaian. Ya, jadi banyak sekali ya kata-kata langkah di sini, langkah-langkah kayak gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ya, di sini ada Queen of Swords, Prince of Wands, The Fool, Queen of Wands, sama ada Five of Cups, ada Six of Swords. Nah, langkah-langkah dan di sini ada Six of Swords. Kelihatannya sih akan ada perubahan ya, karena akan ada yang melakukan inisiatif membuat langkah untuk situasi ini ya. Tapi aku melihat di sini yang aku baca ya, gambarannya kayak ada orang, ingat ambil yang resonate dan ini bisa vice versa. Intinya kalau aku lihat di sini ada orang yang tidak mau melepaskan Pisces ya. Anggap Pisces itu adalah Prince of Wands. Queen of Swords di sini adalah sosok yang tidak melepaskan Pisces atau tidak mau melepaskan Pisces. Tetapi Pisces tertarik dengan Queen of Wands di sini ya. Queen of Swords ini adalah orang yang tidak mau melepaskan Pisces, dan Queen of Wands ini adalah orang yang sebenarnya diinginkan oleh Pisces Sun Moon Rising gitu. Oke, jadi mungkin sebagian dari kalian sudah terjebak pada third party situation ini gitu ya. Dan ini mengantarkan situasi ini, Five of Cups, sedih gitu ya, sedih, ingin rasanya keluar dari situasi ini. Ya, berpindah pada orang yang memang mereka inginkan gitu ya, hubungan yang mereka inginkan gitu kalau aku lihat di sini ya. Oke. Iya. Oke, kalau aku lihat di sini sih sebenarnya pesannya lepaskan apa yang sudah tidak baik untuk hidupmu ya. Jadi apapun yang kalian anggap udah gak sehat buat kalian, ya lepaskan. Karena mungkin saja saat kalian melepaskan hal yang toksik itu, abundance akan menyapa kalian gitu kan. Tapi memang untuk bisa melakukan hal itu butuh power ya. Untuk mengambil langkah itu butuh power. Power di sini keberanian mengambil resiko ya. Kekuatan itu ada di dalam diri yang berasal dari keyakinan. Selalu ada pilihan untuk menggunakan atau tidak gitu. Kemudian di pesan dari kartu Journey ini, setiap langkah selalu memiliki konsekuensi. Pilihan selalu ada, meski bisa jadi tidak ada yang mudah ya. Pilih yang perjalanannya masih bisa dinikmati dan konsekuensinya masih bisa disanggupi. Jadi ini menjawab Eight of Swords di sini gitu. Kenapa kok penuh dengan ketakutan gitu? Karena ya memang situasinya nggak mudah gitu ya. Tapi biasanya kan memang kayak gitu, kita dihadapkan pada situasi yang nggak mudah gitu ya. Dan kita harus kuat untuk membuat keputusan di situ. Oke? Di tengah situasi yang nggak mudah gitu, yang tidak mudah itu gitu. Itu aja buat Pisces Sun Moon Rising. Jadi apa yang akan hadir dalam hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat? Apa yang akan hadir? Kalau aku lihat di sini ada, sebenarnya kalau aku lihat di sini sih sebenarnya ya ada langkah yang akan dilakukan seseorang gitu ya untuk mencapai atau memilih kebahagiaannya di sini ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kemungkinan abundance dalam bentuk materi dan kebahagiaan. Aku pikir dalam bentuk kebahagiaan dulu.
ketika sudah bahagia, materi itu mengikuti sesudahnya gitu. Jadi bisa mendapatkan abundance dalam dua hal sekaligus gitu ya. Pertama kebahagiaan dirinya, lalu ada materi yang datang gitu. Jadi combo gitu. Itu bisa. Jadi untuk Pisces Sun Moon Rising jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Pisces, good luck.